Silakan duduk pada antri. Baik, shalom semuanya. Selamat pagi, ya baik. Jadi pada pagi hari ini, ya kita pertama kali ketemu ya. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan mengikuti serangkaian konten dari seminar hidup baru dalam roh. Tapi sebelumnya aku mau kenalan dulu. Jadi namaku ya Ignatius Michael Aldridge atau biasa dipanggil Aldridge. Ya saat ini saya kelas 10 atau kelas 1 SMA dan sekolah di SMA Barat Putri. Usia saya 15 tahun gitu. Ya, kemudian saya juga melayani sebagai wakil koordinator sebagai seksi teams dari PKK Indonesia. Kemudian juga melayani sebagai pewarta remaja di BPKAS. Kemudian saya juga penulis buku yang berjudul aslinya berpetualang di Polybag. Kemudian di Instagram saya Aldridge. Ya, mungkin itu perkenalan singkat. Langsung aja. Nah, kita mau kuis. Ya, jadi nanti selama sesi itu nanti saya akan adakan kuis-kuis dan nanti kuisnya itu berhadiah. Jadi nanti teman-teman wajib banget dengerin apa yang saya omongin. Karena nanti akan bisa dapat apa? Hadiah. Yes. Yuk, kita bisa jawab. Jono dan teman-temannya ingin bermain bola di salah loh ya. Beri-beri. Kalau begini nanti nggak ada apa. Coba ya, 1, 2, 3. Beri-beri. Ini. Jono dan teman-temannya ingin bermain bola di salah, bukan lapangan, bukan balapan, bukan stadion. Ayo apa? Ada yang bisa beda nggak jawabannya? Jono dan teman-temannya ingin bermain bola di salah, bukan lapangan. Ada yang mau coba beda? Ayo angkat tangan. Nah. Di mana ayo? Gak ada yang bisa ini. Oke, kita coba lihat ya. Jono dan teman-temannya ingin bermain bola dibolehkan. Jangan dibolehkan, masa dilarang kan? Jono, ya. Jadi Jono dan teman-temannya kalau mau bermain bola dibolehkan, karena di rumah masuk galak gitu kan, jadi boleh. Oke, kita pertanyaan yang kedua, kuis yang kedua. Untuk sarapan paling enak makan nasi. Jari. 1, 2, 3. Namanya siapa? Nasi putih. Bukan nasi putih jawabannya. Ada jawaban lain? Wah, bukan ada. Ada jawaban lain? Namanya siapa? Dela. Nasi matang. Matang. Bener. Hadiah. Oke. Langsung nih kalau pinter-pinter begini suka banget nih. Selanjutnya 1 nih, oke. Tepuk tangan dulu. Jadi nanti teman-teman masih ada kuis lagi, sehingga nanti diperhatikan ya kalau nanti saya ngomong apa. Nanti siap-siap aja, akan ada pertanyaan dan tentunya hadiahnya lebih menarik dan masuk tenang. Oke, kita akan langsung masuk, yaitu what is love. Apa itu cinta? Belajar dulu, what is love? Belajar. Siapa yang jatuh sih? Ada nggak apa itu cinta? Ada yang tahu jawab apa itu cinta? Apa itu cinta? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau coba jawab nggak? Biasanya anak-anak SMA tahu ya apa itu cinta nih. Oke, nggak ada. Ya, jadi cinta itu ya apa ya? Seperti perasaan di mana kita itu ingin memiliki
dia gitu kan, kita ingin menyayangi dia gitu. Iya, jadi itulah perasaan kita di mana kita ingin menjaga, kita ingin menyayangi, kita ingin melindungi seseorang. Dan itulah dari cinta. Nah, siapa yang ingin dicintai dalam mencari? Yang mau dicintai, ada yang mencintai itu berarti mau jomblo seumur hidup berarti ya. Gak ada. Oh, jadi mau susah semua dia, gak ada yang mencintai ya. Oke, jadi siapa yang ingin dicintai? Yaitu it's not you, it's me. Jadi it's me, aku yang mencintai. Ya, jadi semua orang itu ingin dicintai, semua orang ingin dihargai, dan semua orang ingin diakui keberadaan. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada fenomena eksis gitu ya, di mana itu bilang eksis banget teman saya. Di mana dia saya tutupin di banget, ada juga yang foto bareng keluarganya. Nah, kemudian kamu merasa dihargai dan dicintai jika berkumpul bersama dengan keluarga, kumpul bareng teman, meraih suatu penghargaan, atau ketika dia bisa sukses lah memenangkan suatu ajang perlombaan atau pertandingan. Dan apakah kamu dihargai dan dicintai dengan hal tersebut? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah dirimu ini sudah merasa cukup untuk dicintai? Kalau belum berarti tadi. Enggak, berarti kalau sudah tidak apa-apa, bagus. Tapi kalau belum, tidak masalah. Karena yang teman-teman harus ketahui, walaupun teman-teman belum pernah dicintai, tapi Jesus love you. Tuhan sangat mencintai teman-teman semuanya. Amin. Ya, oke. Nah, Tuhan itu tidak membutuhkan satu alasan pun untuk mencintai dirimu, karena dirimu lah satu-satunya alasan kenapa Tuhan akan mencintai. Karena dirimu ini sangat berharga dan mulia di mata Tuhan. Dan cinta Tuhan kepadamu itu cinta yang tanpa syarat. Seperti yang tertulis di 3 ayat 1b, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Amin. Nah, kemudian karena engkau ini semua berharga dan mulia di matanya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Seperti yang tertulis di Yesaya 43 ayat 4. Nah, kemudian saya mau sharing dikit. Saya mau cerita. Jadi di mana beberapa tahun yang lalu, ketika saat saya masih SD atau sekolah dasar, itu saya sempat merasa malu, saya merasa insecure gitu ya istilahnya, atau ya merasa tidak aman di sekeliling sekitar saya. Karena pada saat itu saya tidak terlalu pintar dalam pelajaran, saya tidak pintar matematika dan IPA, bahkan ya mohon maaf bisa dibilang bodoh gitu ya. Sehingga ya saya selalu kurang jika dibandingkan teman-teman yang lain, sehingga ya akhirnya saya pun sempat merasa malu dan juga tidak percaya diri ketika ke sekolah, dan saya akhirnya merasa bahwa ya saya ini tidak berharga dan saya tidak bisa apa-apa. Sampai akhirnya pada satu ketika di mana saya juga sama mengikuti acara seperti ini, seperti teman-teman pada hari ini, di mana pada saat itu juga pembicaranya bilang bahwa dirimu ini berharga dan juga mulia di mata Tuhan, dan Tuhan sungguh mencintai engkau tanpa syarat. Dan dari kata-kata itu akhirnya saya mulai tersadar bahwa ya benar, ternyata diri saya ini ternyata berharga dan mulia di mata Tuhan. Sehingga akhirnya saya mulai menggali potensi saya, sehingga akhirnya saya menyadari meskipun saya tidak terlalu hebat atau pintar di bidang akademis, tapi ternyata ya Tuhan, saya bisa main basket karena belajar sama papa, sama main sama teman-teman dan latihan. Sehingga akhirnya juga beberapa kali sudah berjuara sama teman-teman main basket beberapa kali. Sehingga ya akhirnya itu membuat sekarang menyadarkan saya bahwa ternyata saya ini berharga dan mulia. Dan juga ya setiap orang pasti punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Itu yang akhirnya buat saya menjadi tersadar. Nah, ya hidup damai bahagia. Yeremia 29 ayat 11. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Di mana hati yang damai dan sukacita menghasilkan buah yang berlimpah. Dan kita akan coba lihat satu video. Kita akan coba lihat. Nanti diperhatikan karena bisa jadi akan ada pertanyaan dan kuis.
Do you notice this man, guys? He is inconsistent. He has no arms, no legs, and no worries. Some of us have everything yet. We keep complaining. Being born without limbs hasn't stopped Australian Nick Fuchs of achieving more than most people. The 32-year-old motivational speaker who has tetralomelia syndrome that is characterized by the absence of arms and legs welcomed his second child with wife Cam. I stand before you without arms and legs, but my mind, my spirit, and my soul is complete. I lack nothing. I don't need arms and legs because I've been set free by the truth of the chains of fear, depression. Good question. Who are you and what do you want? Very, very important. Because if you don't know the truth of who you are, you will believe the lies of the world, what they say about you. And then you're going to start judging yourself by how you look or how many friends you have. My parents always said, think you're beautiful, don't worry about arms and legs, you don't need arms and legs. People think that I need to receive more before I realize my potential. So, until you are faithful with what you have, why should you be blessed with more? When you understand that art and you come into that skill and say, I'm not going to just focus on what I don't have, I'm going to do the best with what I have. Dream big, and never give up. Maybe you don't see anything in your life that's greater than the broken pieces that you see today. But you don't know beautiful things can come from your broken pieces until you give your broken pieces a chance. I'm not going to get married. I'm not going to get a job. Who's going to want to employ me? Who's going to want to marry me? You know, I don't need to hold my wife's hand. I just need to hold her mouth. Iya, itu dia videonya. Baik, dan ada yang tahu yang cowok itu namanya siapa? Ayo, gak ada yang tahu nih. Berarti gantian gue gak kuat nih kalau gak ada yang bisa jawab. Ada yang tahu? Atau itu deh, ceritanya nanti gimana? Ada yang mau coba? Gak ada? Oke, baik. Jadi tadi itu ada seorang pemuda yang bernama Nick Vujicic, di mana ia kurang beruntung karena dilahirkan tanpa tangan dan juga tanpa kaki. Dan sehingga ia akhirnya sempat yang merasa tidak berguna atau tidak berharga, ya karena kondisi fisiknya berbeda dengan teman-teman yang lainnya, dan dia juga sempat berpikir, apakah aku nanti bisa menikah sebagai orang normal seperti biasa atau seperti apa nanti hidupku? Sehingga ya akhirnya dia pun merasa tidak berharga dan sempat memutuskan untuk bunuh diri. Namun karena mamanya atau ibunya yang sangat sayang dan sangat mencintai Nick Vujicic, sehingga dia menyelamatkan Vujicic dengan berkata bahwa kalau ini berharga dan mulia di mata Tuhan, dan kau juga berharga dan mulia di mata ibu. Sehingga akhirnya dan ibu yang juga bilang bahwa ya rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan juga rancangan kecelakaan. Sehingga Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan kenapa Nick Vujicic itu dilahirkan. Sehingga akhirnya dia pun boleh berproses jadi lebih dewasa, dan akhirnya saat ini dia bisa menjadi pembicara dan juga dia pewarta juga secara internasional, di mana dia bisa memberikan inspiring atau menguatkan orang-orang di seluruh dunia, dan tentunya bayarannya juga karena internasional. Sehingga ya itu
hidupnya sungguh luar biasa. Sehingga ya tergenapilah Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Oke. Nah, tapi kalau dari tadi ya, itu kan saya ngomong, kok kalian tuh berharga, kalian mulia, Tuhan cinta tanpa syarat. Tapi sebetulnya bukti-bukti konkretnya itu apa sih? Mari akan kita lihat bukti yang pertama. Kejadian itu ayat 26 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang banyak. Jadi itu tertulis, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita atau rupa. Jadi ya seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa teman-teman ini rupa dan gambar Allah. Ya, itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua, Tuhan itu tidak pernah melupakan atau tidak pernah meninggalkan kita. Yaitu di Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakannya. Jadi sekalipun dia seorang perempuan melupakan atau membuang bayinya, tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan. Dan juga di Yesaya 49 ayat 16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembok tetap di ruang tangga. Jadi ya kita begitu berharga, dan Tuhan begitu sayang sama kita, sehingga ya kita pun tertulis di telapak tangannya Tuhan. Sehingga itu sungguh Tuhan yang luar biasa, dan harus kita syukuri dan harus kita sadari. Dan saya juga mau cerita, saya mau sharing lagi, yaitu di tahun lalu, tahun 2021, di mana kami keluarga itu, saya papa juga mama itu terpapar COVID-19. Nah tadi ya setelah 2 minggu terpapar ya puji Tuhan, kondisi saya dan mama sudah cukup membaik. Tetapi kondisi papa itu membunuh, sehingga akhirnya ya papa pun harus dimasukkan ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan perawatan yang lebih intens. Tapi ternyata setelah masuk rumah sakit, ya kondisi papa malah semakin memburuk, dan akhirnya papa sampai pada kondisi yang kritis dan sempat hampir meninggal karena mengalami sesak napas yang sungguh luar biasa. Bahkan sampai-sampai dokter itu sempat telepon mama di sore hari, yaitu bahwa ya bapak ini sudah berat kondisinya, akan segera menerima sakramen orang. Dan ketika saya mendengar hal itu diceritain mama, ya akhirnya saya sempat merasa sedih dan merasa kaget, dan saya juga pokoknya merasa sangat-sangat sedih. Karena di depan mata saya akan kehilangan papa saya untuk selama-lamanya. Jika saya merasa sangat sedih, dan mamaku juga sempat bertanya, Aldrin, apakah kamu siap kalau nanti papa benar-benar sampai meninggal? Dan ya saya pun berusaha menjawab, ya aku akan merasa sangat sedih kalau papa sampai benar-benar meninggal. Tapi ya, di sisi lain ya, saya juga bersyukur boleh merasakan kasih sayang, cinta dan dididik papa selama kurang lebih usia 14 tahun hidup. Ya meskipun tidak bisa sampai minimal aku SMA atau kuliah, tapi setidaknya sudah pernah merasakan kasih sayang. Dan setelah itu akhirnya mama pun mengajak saya untuk berdoa. Dan saya pun berdoa khusus pembebasan, berdoa meraih iman ilahi, kami berdoa koroskan, kemudian novena pada Satius, dan juga yang kami sempat ujian penyembahan. Dan singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah kami terus berdoa dan memohon rahmat Tuhan, kemudian setelah papa akhirnya dikasih sakramen pengurapan orang sakit, puji Tuhan beberapa hari kemudian ternyata papa boleh mendapatkan ruangan di ICU, sehingga akhirnya papa pun boleh mendapatkan perawatan yang lebih intens. Dan akhirnya beberapa hari setelahnya ya puji Tuhan, akhirnya papa boleh semakin pulih dengan lebih baik, dan akhirnya boleh sampai hari ini boleh dalam kondisi yang sehat dan bisa berkumpul bersama dengan kita semua di tempat ini. Ya saya sungguh bersyukur atas apa yang saya. Sehingga teman-teman, kalau saya boleh mengalami
sungguh luar biasa, maka teman-teman juga bisa. Karena cinta Tuhan itu nyata telah terjadi di hidup kami sekeluarga. Baik, yaitu mereka lagi berbukti yang ketiga, yaitu cinta itu kan butuh pengorbanan. Ya, karena kan kadang kalau kita pacaran, ya apalagi yang cowok gitu kan, kita harus kasih pengorbanan uang gitu kan, kita harus pengorbanan waktu dan juga tenaga. Sehingga cinta itu kan butuh namanya pengorbanan. Dan Yesus membuktikan bahwa ia telah berkorban bagi kita. Sehingga itu bukti bahwa Yesus telah mencintai kita. Yaitu di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan mari kita coba lihat satu video klip.
yang tunggal diberikan untuk kita yang berdosa. Tangannya terus terletak, dia menunggu kita untuk kembali kepadanya menyambut cinta yang telah diberikan. Tuhan selalu mengulurkan tangannya kepada, tetapi engkau juga harus mengulurkan tanganmu kepada Tuhan. Dan inilah cinta yang dia berikan untuk kita. Dan maukah kita menerimanya? Yes. Dan satu kuis terakhir, pertanyaan terakhir, yaitu apa bukti dari Tuhan telah mencintai kita? Boleh katakan itu. Apa bukti bahwa Tuhan telah mencintai kita tanpa syarat? Dan ya, kita sangat mencintai Tuhan. Apa buktinya? Tadi yang 3 itu ada yang mau boleh. Ayo, siapa namanya? Buktinya bahwa Tuhan masih memberikan kita semua nafas kehidupan. Terima kasih. Baik, yang buktinya ini yaitu bahwa betul kita telah selalu diberikan nafas kehidupan, artinya bahwa Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup. Tetapi sebetulnya yaitu Tuhan telah berbukan bagi kita, dan yang berbeda Tuhan itu adalah suatu hal yang besar. Tapi tidak apa, tetap boleh tahu. Silahkan, siapa dari sini? Oke, terima kasih. Ya, baik teman-teman. Sehingga teman-teman, marilah kita mulai menerima cinta Tuhan dengan membuka diri kita untuk nanti mengikuti setiap sesi hingga akhir, sehingga nanti kita boleh Tuhan boleh hadir dan boleh ada di setiap sisi. Oke? Dan marilah sekarang kita akan lihat satu klip video lagi. Mungkin engkau tidak mengenal aku, tetapi aku mengenal segala sesuatu tentang dirimu. Aku tahu kalau engkau hidup atau berdiri. Aku mengerti segala caranya. Setiap hal yang ada di kepalamu telah hitung semuanya. Karena engkau diciptakan dalam gambar dari aku, di dalamku engkau hidup. Engkau bergerak dan engkau ada, sebab engkau ini adalah keturunanku. Aku mengenal engkau sejak sebelum engkau ada dalam kandungan. Aku memilih engkau dari semua sebelum aku menciptakan segalanya. Engkau ada bukan karena suatu kesalahan, karena hari-hari ini ada tertulis dalam kitabmu. Aku telah menentukan waktu yang tepat untuk kelahiranmu dan di mana engkau akan hidup. Kejadianmu dahsyat dan ajaib, karena aku mengenal engkau dalam kandungan ibumu dan mengeluarkan engkau pada hari engkau dilahirkan. Seringkali aku tidak dipahami oleh mereka yang tidak mengenal aku. Aku tidak berada di tempat jauh dan mudah, tetapi aku adalah kasih yang sempurna, dan adalah keperluanku untuk mengaruniakan kasihku untukmu. Semua itu karena engkau adalah anaknya, dan
Aku memberikan lebih dari yang dapat diberikan Bapa melalui dunia. Karena akulah Bapamu di surga, yang adalah sempurna. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna Engkau terima dari tanganku. Karena akulah pemeliharamu, dan aku memberi semua yang engkau perlukan. Rancanganku yang diberikan kepadamu adalah hari depan yang penuh harapan. Karena aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Pikiranku terhadap engkau tidak terhitung seperti pasir di tepi pantai. Dan aku bergirang karena engkau dengan sukacita dan sorak-sorai. Aku tak pernah berhenti berbuat baik kepadamu, karena engkau harta kesayanganku. Aku merindukan untuk mengokohkan engkau dengan segenap hatiku dan jiwaku. Aku akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang besar dan ajaib. Jika engkau mencari aku dengan segenap hatimu, engkau akan menemukan aku. Bergembiralah karena aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Karena akulah yang mengerjakan di dalam kemauanku, aku dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kau pikirkan. Karena akulah yang mengerjakan penghiburan malam kepadamu. Akulah juga Bapa yang menghiburmu dalam segala penderitaanmu. Ketika engkau patah hati, aku berada dekat kepadamu, seperti seorang gembala menggembalakan dombanya. Aku membawa engkau dekat ke hatiku. Suatu hari, aku akan menghapus semua air mata dari matamu, dan aku akan mengangkat semua kesusahan yang engkau derita di atas bumi. Akulah Bapamu, dan aku mengasihi engkau seperti aku mengasihi putraku Yesus. Karena dalam Yesus kasihku kepadamu dinyatakan. Dialah gambar wujud dari keberadaanku. Ia datang untuk menyatakan bahwa aku dipelihara, dan bukan untuk melawan, dan untuk memberitahumu bahwa aku tidak memperhitungkan pelanggaranmu. Yesus mati supaya engkau dan aku dapat diperdamaikan. Kematiannya adalah pernyataan terbesar dari kasih-Mu. Aku menyerahkan semua yang aku sayang supaya aku mendapat kasih. Jika engkau menerima aku sebagai anakku Yesus, engkau juga menerima aku. Dan tidak lagi ada yang akan memisahkan engkau dari kasih-Ku. Kembalilah, dan aku akan mengadakan pesta terbesar yang pernah ada di surga. Selamanya aku adalah Bapa, dan selamanya aku tetaplah Bapa.
adalah surat cinta dari Allah kepada kita, di mana ya sebetulnya surat cinta dari Allah kepada kita yaitu ini Alkitab ini. Dan tadi sudah kita lihat bahwa Tuhan sudah mencintai dan selalu menyertai teman-teman dari kita, teman-teman kecil sampai dengan teman-teman pada hari ini. Dan sudah ditanyakan juga, maukah mau menjadi anak-anakku, ya, anak-anak Tuhan? Mau? Mau membalas cinta Tuhan? Kalau begitu sekarang aku alat tulis, boleh dipakai alat tulisnya untuk kita buat surat cinta kepada Allah. Ya kita tulis saja misalnya apa yang mau kita syukuri gitu ya sama Tuhan, sama Allah, gitu. Atau seperti apa rasa sayang kita kepada Allah. Ya boleh kita buat ya. Teman-teman, kita buat suratnya waktunya 10 menit ya. Nanti akan dikumpulkan ke guru.